Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gelombang elektromagnetik. Di sini nanti kita akan membahas dari pengertiannya, kemudian sifat-sifat gelombang elektromagnetik dan spektrum dari gelombang elektromagnetik. Dan di sini nanti saya tuliskan gelombang elektromagnetik ini saya singkat menjadi GEM, begitu ya. Jadi kalau ke belakang nanti saya menuliskan GEM, berarti yang dimaksud adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kita mulai. Gelombang elektromagnetik atau GEM ini terjadi karena adanya perubahan dari medan magnet kemarin sudah saya terangkan ya, saya simpulkan dengan huruf B gini. Kemarin simbolnya huruf B, adanya perubahan medan magnet dan medan listrik Kalau medan listrik masih ingat simbolnya kemarin adalah E, betul. Yang saling tegak lurus. Begitu juga tegak lurus dalam arah perambatannya ya. Arah rambatnya juga tegak lurus. Arah rambatnya pun saling tegak lurus. Nah, itulah karena adanya perubahan medan magnet dan medan listrik, maka nanti akan timbul yang namanya gelombang elektromagnetik. Kalau dibuat diagram seperti ini, saya coba menggambarkannya. Agak susah ya. Yang merah adalah medan listrik, E. Arah rambatnya dia ke atas, begitu, ke bawah, ke atas, ada bukit, ada lembah. Kemudian karena ini ada medan magnet yang saling tegak lurus, berarti tegak lurusnya seperti ini. Ini kalau ini arahnya vertikal, kalau medan magnet ini arahnya nanti horizontal seperti ini. Iya. Nah, begini. Berarti yang satu vertikal, yang satu horizontal ini. Dan juga selain medan magnet dan medan listrik tegak lurus, arah rambatnya juga tegak lurus. Arah rambatnya misalnya yang medan magnetnya ke sini. Sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Untuk medan listrik nanti arah rambatnya juga tegak lurus. Nah, begini kan? Tegak lurus. Berarti 90 derajat ya, tegak lurus. Nah, itulah pengertian dari gelombang elektromagnetik. Dia muncul dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam yang saling tegak lurus, dan arah rambatnya pun juga dia tegak lurus, sehingga dia muncul yang namanya gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Kita tahu, ini kita sudah jelas, karena gelombang transversal itu memiliki bukit dan lembah seperti ini. Saya tulis di sini. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Transversal. Nah, karena transversal kan ada bukit dan lembah ini.
bukan longitudinal, tapi gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Kemudian kuat medan listrik dan medan magnet besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain. Oke, saya lanjutkan. Untuk sifat-sifat dari gelombang elektrik tadi, yang pertama adalah dia merupakan gelombang transversal karena dia memiliki bukit dan lembah. Kemudian di sini kuat medan listrik dan medan magnet besarnya berbanding lurus dengan yang lain. E sama dengan C kali B. Di sini ada konstanta C. Konstanta C itu merupakan laju rambat dari gelombang elektromagnetik yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, kemudian sifat yang berikutnya, gelombang elektromagnetik merupakan dia dapat merambat dalam ruang hampa. Artinya tidak ada gravitasi, dia dapat merambat. Di ruang hampa berarti zero gravity, dia bisa merambat. Merambatnya tadi adalah merambat lurus, ya. Kemudian GEM, gelombang elektromagnetik merambat dalam arah garis lurus. Nah, merambatnya merambat lurus, ya, tidak belok ke kanan ke kiri, tapi dia merambatnya merambat lurus. Kemudian gelombang elektromagnetik tidak bermuatan listrik, berarti dia tidak ada muatannya sama sekali, artinya dia netral, sehingga tidak bisa disimpangkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Tidak bisa karena dia tidak bermuatan listrik, ya. Lanjutnya, seperti umumnya gelombang elektromagnetik pun dia bisa mengalami pemantulan, dipantulkan, mengalami pembiasan, dibiaskan, dipadukan, diinterferensi itu ya, didifraksikan, dilenturkan, kemudian dipolarisasi atau dikutupkan. Sama dengan sifat-sifat gelombang yang lain, gelombang cahaya, gelombang mekanik itu sama, dia bisa mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi atau perpaduan, difraksi atau pelenturan, polarisasi. Nah, yang ini perubahan medan listrik dan medan magnet. Medan listrik tadi adalah E, medan magnet adalah B, terjadi pada saat yang bersamaan dan tempat yang sama. Jadi perubahannya itu bareng. Kita lihat. Nah, di sini antara E dan B itu bareng. Ketika dia nilai minimum berarti di sini. Ini nilai minimum antara E dan B, E yang merah, B yang biru, dia sama nilainya minimum semua. Pada saat dinilai maksimum, medan listrik dan medan magnet pun sama nilainya maksimum. Jadi perubahannya itu sama dan di tempat yang sama. Itulah beberapa sifat dari gelombang elektromagnetik. Terima kasih.